Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah masjid al-barakah yang dirahmati. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk izinnya dari Pak Sony dan Pak Dokter untuk saya geser kita hari ini, dan insya Allah bulan depan kembali ke jadwal normal. Hari ini sebagaimana yang saya sampaikan di bulan lalu, kita akan membahas fikih kurban dalam perspektif empat mazhab. Mudah-mudahan ini jadi ilmu, karena ini akan terus kita pakai setiap tahun, apalagi bagi panitia, bagi DKM, dan juga kita semua yang merupakan jemaah di masjid ini. Siapa tahu ada orang nanya, siapa tahu ada orang yang nge-share di grup WA yang dari zaman dulu itu share-sharean itu enggak ada selesai-selesainya. Kayaknya itu mancing-mancing dari emosi, bukan emosi, esmosi. Ya, ini nanti saya jelaskan supaya kita ngerti. Ya udah ada penjelasan seperti itu, ya boleh jadi beliaunya walaupun walaupun dai impor gitu ya, udah nggak ada ya orangnya ya. Ya mudah-mudahan ya sampean yang sudah ngaji fikih ya nggak usah terlalu ditanggepin lah. Kita ngaji yang kita pahami dengan perspektif ini, mudah-mudahan nanti jadi ilmu yang manfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ta'rifnya dulu, definisi, supaya nanti dari ta'rif ini kita bisa jelaskan semua persoalan terkait dengan kurban ya. Jadi kurban itu nulisnya pakai, kalau nanti bikin flyer, mohon izin Pak Sony, Mas Arif, Pak Dokter, itu boleh pakai KURBAN, kurban ya. Karena asal usulnya dari koruba yakrubu, kurban wa kurbanan wa kirbanan. Jadi hurufnya jangan pakai O. Kalau pakai O itu cenderung artinya jelek, kayak kurban pencopetan gitu kan, nggak enak ya. Kurban pembunuhan gitu. Tapi kurban, kalau di bahasa Indonesia pakai K, boleh juga pakai Q ya, kurban. Jadi nanti kalau bikin baliho atau bikin flyer, Masjid Al-Barakah menerima dan menyalurkan daging kurban atau penyembelihan hewan kurban gitu ya. Nah, definisinya ya mayudbahu fi ayyamin akhir taqarruban ilallah. Itu definisinya. Yaumun akhir di definisi yang lain mayudbahu fi ayyamin akhir wa ayyamit tasyrik taqarruban ilallah ta'ala. Jadi dengan definisi itu kita sudah tahu bahwa kurban itu waktunya tertentu, kemudian hewan yang disembelih tertentu, dan tujuannya hanya satu, taqarrub ilallah, untuk Allah, untuk ibadah. Jadi misalnya hewannya bukan yang nanti kita bahas, waktunya nyembelih bukan hari yang dibolehkan, dan penyembelihannya bukan untuk ibadah atau taqarrub, ya bukan kurban. Misalnya kalau kita nanti definisikan ayyamut tasyrik itu di empat mazhab itu berbeda ya Bapak-bapak dan Ibu, supaya nanti jenengan gak keliru bahwa ayyamut tasyrik atau hari-hari tasyrik itu di mazhab Maliki untuk khusus bulan Dzulhijjah. Kalau mazhab Syafi'i itu udah masyhur 11, 12, 13. Maka konsekuensinya kalau hari tasyrik sampai tanggal 13, berarti nyembelih boleh sampai tanggal 13. Pak insyaallah ini tahun ini insyaallah lebaran hari Sabtu, boleh motong Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa, Rebo ya, sampai Rebo. Kalau pakai mazhab Syafi'i, Rebo ba'da asar udah beres. Tapi kalau pakai mazhab Maliki, tasyrik itu sampai tanggal 12. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Minggu, Senin, tanggal 10-nya kan Sabtu.
sampai Selasa berarti Syafi'i, Minggu, Senin, Selasa itu. Tapi kalau mazhab Maliki hanya sampai Senin, gitu ya. Oke. Jadi otomatis bagi yang puasa Ayyamul Bid, kalau pakai mazhab Syafi'i ketika bulan Dzulhijjah ya tanggal 14, 15, 16 karena Ayyamut Tasyrik haram puasa. Tapi kalau pakai mazhab Maliki, jenengan puasa hari Ayyamul Bid boleh tetap seperti biasa. Gitu ya. Jadi nanti supaya sampean nggak kaget, ini kok ada orang tanggal 13 puasa, kemungkinan Maliki. Itu aja ya. Nah, hewannya tertentu, harinya tertentu, kemudian disembelih pada hari tertentu. Kok nggak bisa pindah? Kok nggak bisa turun ini? Oke, sorry. Terbanya ke kanan dia kalau pindah halaman. Nah, kapan disyariatkannya kurban ini untuk pemahaman kita ya. Jadi kurban itu disyariatkan bareng dengan syariat puasa Al-Baqarah 183, 184, 185, bareng dengan pindah kiblat Al-Baqarah 144, bareng dengan perintah untuk bersolawat surat Al-Ahzab, bareng dengan perintah haji surat Al-Hajj wa adin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, Al-Hajj ayat 29, bareng dengan perintah kurban. Jadi hampir bareng itu. Tahun kedua Hijriah, wakila dikatakan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan ayat yang sudah turun sebelumnya, yaitu surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Nah, begitu tahun itu sudah mulai kurban, Nabi itu nyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor kambing, 2 ekor kambing. Puncaknya nanti ketika beliau haji wada, motong 100 ekor onta. Jadi Nabi Muhammad karena melakukannya seperti itu, nanti Imam Malik mengatakan tidak ada itu kurban urunan, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi masyhur itu di mazhab Maliki itu bahwa urunan itu hanya di mazhab yang lain, di Maliki nggak ada. Dan hewan yang utama untuk nyembelih hewan kurban urutannya di Imam Malik sama di Imam Syafi'i beda. Kalau di Imam Syafi'i atau di Imam Malik dulu ya, Imam Malik itu yang utama domba, nomor 2-nya onta, nomor 3-nya sapi. Dah. Kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali itu nomor pertamanya onta. Nomor 2-nya onta tidak urunan, sapi tidak urunan, domba atau kambing, onta urunan, sapi urunan terakhir. Jadi di sini kalau yang nanti kita nyembelih sapi urunan itu KW5. KW5, nomor 5. Ya, jadi itu. Ya nggak apa-apa daripada bawa areng doang kan gitu ya. Bawa areng, bawa tusuk sate doang, bawa rantang pula, ya enggak usah, ya itu masih mending urunan itu daripada itu datang duk bawa pisau terus pulang bawa karung, ya enggak usah ngarungin macam-macam. Nah, kemudian hukumnya ini sekarang, supaya nanti kita juga ngerti bahwa kurban itu hukumnya ada beberapa macam, dan yang paling saya suka dari pendapat fikih 4 mazhab adalah pendapat yang disepakati bahwa semua umat Islam, semua umat Nabi Muhammad itu seumur hidup wajib pernah sekali motong hewan kurban, sekali. Sisanya nanti jatuh sunnah kifayah. Begini penjelasannya untuk jelaskan yang ada di WA itu. Jadi kalau panjenengan sudah motong hewan kurban dulu, untuk bapaknya sudah, untuk istrinya sudah, untuk anaknya sudah, tahun ini cuman punya duit hanya untuk beli seekor kambing, itu cukup untuk satu keluarga. Cukup. Jatuhnya jadi sunnah kifayah. Udah itu penjelasannya, gampang. Jadi sampean orang satu kambing cukup untuk 7 orang, harus pernah motong satu dulunya, terus sekarang mau motong 1 kambing saja untuk 7 orang cukup. Tapi kalau belum pernah, ya 1 kambing untuk 1. Gitu. Ya sederhana itu aja penyelesaiannya. Ya sudah dari situ sudah jelas, nggak usah ribut pakai apa-apa, pakai dalil hukumnya aja, wajib untuk seumur hidup sekali. Kemudian sisanya nanti kalau tahun-tahun berikutnya sunnah
kifayah. Nah, cuman yang jadi soal begini, ketika wajib maupun sunnah kifayah itu hitungannya tiap tahun begini. Jadi misalnya nanti ketika bab mampu, bahwa yang disebut hadis di atas tuh, mangkana lahu sa'atun wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Jadi siapa orang yang mempunyai saat itu keadaan mampu, kemudian tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Di sarah hadis, tempat sholat kami itu sholat Idul Adha. Nabi itu sholat Idul Adha-nya tidak di Masjid Nabawi, tapi kalau sekarang jenengan umroh atau haji itu di Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu ada di sisi selatan barat, itu barat laut, dekat Masjid Abu Bakar kalau sekarang. Di situ. Dengan mengatakan bahwa pada tahun itu, tahun kedua Hijriah, ketika sholat Idul Adha, Rasulullah mengadakan sholat di sana dan juga nyembelih hewan korbannya di sana. Makanya nanti di fikih dijelaskan bahwa nyembelih hewan korban itu afdol jauh dari tempat masjid, dari masjid yang sesungguhnya, bukan masjid lapangan. Jadi afdol karena apa ya? Darah kan najis, ya, jadi afdol. Tapi kalau memang nggak punya tempat, terus tempatnya sekarang semakin terbatas ya, di samping masjid atau depan masjid ya boleh, asal dijaga darahnya jangan sampai kemana-mana, ya, gitu ya. Nah, saat itu atau masa itu ketika Rasulullah korban, ukurannya ya bagi orang yang mampu. Nah, kemudian mampu didefinisikan oleh para ulama 4 mazhab. Orang yang disebut mampu itu adalah orang yang punya, kalau Hanafi di rumahnya punya senilai 85 gram emas. Jadi kalau tabungannya di tabungan itu 85 juta lah kurang lebih. Kemudian tahun itu maka dia, kalau dia belum pernah motong ya wajib motong. Kalau tahun lalu sudah, sunnah kifayahnya harus dijalankan, gitu maksudnya ya. Jadi harus nyembelih. Tetap kalau punya uang segitu harus nyembelih. Itu kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, di samping punya uang 85 tahun, bulan Dzulhijjah itu, hitungnya tanggal 1, punya duit untuk beli barang seekor hewan. Mau kambing boleh, mau sapi boleh. Jadi misalnya punya duit di tabungan 85 juta, pas tanggal 1, nanti tanggal 1 Dzulhijjah itu sekitar tanggal 31 ya. Itu punya duit ya beli, harus beli. Walaupun satu untuk satu keluarga tadi, ya harus beli. Nah, kalau Syafi'i syaratnya tidak pakai nisab, nggak harus punya uang 85 juta. Pokoknya bulan itu punya duit ya beli. Cuman di Syafi'i dijelaskan nggak boleh utang, nggak boleh utang. Yang boleh utang itu Hambali. Jadi yang siapa yang arisan kurban jangan pakai Syafi'i, karena utang itu arisan itu. Kalau arisan tahun ini yang menang Pak Sigit, berarti ngutang sama teman-temannya yang belum dapat kan. Nah, jangan pakai Syafi'i kalau kurban pakai utang. Dan panitia juga kalau konsisten dengan Syafi'i, begitu mau disembelih pastikan semuanya sudah bayar. Nggak boleh ada satu yang belum bayar, nanti tunggu dulu, suruh bayar dulu. Masuk panitia, kalau panitianya kayak Pak Dokter nekori dulu ya boleh, cuman pindah mazhab kan bayarin dulu. Tapi apa ya iya panitia nekorin bayarin kurban. Nanti misalnya yang kurban mati kan malaikatnya bingung, kok kurban diutang kan masalah kan. Kan gitu. Makanya gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya. Saya rinci begini, ini untuk jawab yang di WA yang lagi nyebar itu ya. Hanafi itu wajib sekali seumur hidup. Sunnah bagi yang miskin. Ini nanti ketika sunnah bagi yang miskin itu maksudnya begini, nanti ada di mazhab Syafi'i, saking mulianya bulan Dzulhijjah, saking mulianya nyembelih hewan kurban itu, ini tapi jangan dijadikan hukum bahwa itu boleh loh ya. Seandainya nggak punya duit untuk beli seekor kambing yang dengan syarat yang tertentu, artinya ya sehat, yang tidak cacat, yang tidak buta matanya, tidak patah tanduknya, tidak sakit, tidak pincang dan seterusnya, terus nggak punya duit karena saking pinginnya ikut berpartisipasi menyiarkan Idul Kurban itu, nyembelih yang kaki 2 pun boleh, maksudnya ayam. Tapi ini bukan
ayam itu bukan untuk kurban, bukan, hanya untuk ikut seneng, ikut seneng aja. Ini jangan salah paham, itu kata Gus Arifin boleh nyembelih ayam untuk kurban, bukan. Maksudnya seandainya nggak punya uang, nah, kan bagi yang miskin memang nggak harus nyembelih kurban. Terus saking pinginnya itu pingin motong sesuatu, akhirnya nyembelih ayam boleh. Itu masih lebih baik daripada cuma bawa areng tadi, itu masih baik itu. Ya. Kemudian Maliki sunnah muakkad setelah diselesaikan kewajibannya. Nah khusus Maliki yang haji wajib. Makanya kalau saya bawa jemaah haji, saya tanya madhabnya apa bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau madhabnya Syafi'i saya nggak suruh. Tapi kalau Maliki siapkan duit selain duit dam. Dam itu untuk tamattu itu 1 kambing. Terus duit yang kambing berikutnya untuk beli hewan kurban. Kalau di Maliki wajib bagi orang yang haji nyembelih hewan kurban di sana nyembelihnya, nggak di sini. Jadi kalau wajibnya nyembelihnya di sana, ya, hadiyu yang wajib. Ya. Di Syafi'i itu disebut bahwa perintahnya sekali seumur hidup tuh. Nah, sisanya jatuhnya sunnah kifayah. Ya sudah seperti itu ya. Jadi kejawab. Apakah kambing 1 ekor cukup untuk 7 orang, 8 orang, 10 orang? Cukup setelah dia menyelesaikan kewajibannya 1 seumur hidup. Itu ya jawabannya ya. Mudah-mudahan terjawab. Syaratnya ini, kemudian yang nomor 6 itu ada kana lahu sa'atun. Ini tadi bagi Maliki harus punya uang kebutuhan yang memiliki harta senisab, kemudian pada saat itu dia punya duit untuk beli hewan. Kemudian Maliki kebutuhan primernya sudah, nggak harus punya emas ya, dan punya uang untuk beli seekor hewan, kemudian mampu ya tadi itu Syafi'i, pokoknya asal punya duit. Dan Hambali boleh utang, Hambali boleh utang ya. Itu ya. Kemudian bagaimana hukum menyembelihkan hewan kurban untuk yang meninggal? Kan di sini banyak ya, ayah kita atau ibu kita sudah wafat karena punya rezeki, nitip ke panitia untuk sembelih atas nama almarhum almarhumah. Bapak lihat di situ. Yang tidak boleh itu cuma Syafi'i, malah Syafi'i tidak boleh. Alasannya Syafi'i ya memang ya sudah, kewajiban kurban kalau udah meninggal selesai. Cuman Syafi'i ngasih catatan, kalau yang meninggal dulu ada wasiat boleh. Nah wasiat itu bisa wasiat yang tertulis, bisa wasiat kebiasaan. Ya misalnya gini loh, misalnya abah saya dulu waktu hidup kan suka sok-sok nek wis mati abah tolong sembelihin wedhus ya. Nah itu wasiat juga. Kalau saya punya duit ya saya sembelihin untuk bapak saya. Gitu aja. Kalau nggak pernah ngomong ya pindah madzhab kalau nyembelihin untuk bapaknya. Karena di Syafi'i nggak boleh. Ya kecuali ada wasiat. Di madzhab Hanafi boleh, di madzhab Maliki makruh. Kalau ada wasiat boleh. Nah di Hambali sama dengan Hanafi. Udah gitu aja. Jadi kalau ada nanya, Pak Sony boleh nggak motongin untuk boleh. Nggak ada wasiat, Pak jangan pakai Syafi'i, gitu aja. Jawabnya sudah lengkap, udah bisa Bapak memberikan jawaban yang cukup gitu. Nah ini yang kualitasnya, tidak cacat, tidak sakit, tidak pincang dan seterusnya, kemudian gemuk. Terus umurnya ini yang juga penting. Panitia juga harus memastikan umurnya yang dibeli itu kalau sapi itu nggak boleh kurang dari 2 tahun. Sapi yang kurang 2 tahun itu namanya bukan sapi, pedet. Nah betul ya. Udah tahu ini. Hanya orang Jawa. Kalau saya nanya istri saya itu anaknya sapi, ya anaknya sapi. Kalau orang Sunda itu nggak begitu dong itu kalau kayak gitu. Kalau orang Jawa anaknya sapi pedet. Coba orang Sunda di sini ada orang Sunda, bukannya rasis ya. Anaknya sapi, ya anaknya sapi. Anaknya kambing, ya anaknya kambing. Ini gimana? Ya ada namanya kok anaknya gimana? Anaknya kebo ya anaknya kebo. Padahal anaknya kebo gudel kan gitu ya. Ada orang Sunda di sini. Anaknya sapi apa? Anaknya sapi pasti ngomongnya. Ya anaknya sapi. Lu gimana ada namanya kok? Ada KTP-nya dia. Kambing nggak boleh kurang dari 1 tahun. Tapi kalau domba boleh 6 bulan yang gemuk. Kalau nggak begitu gemuk 1 tahun. Jadi batibul nggak boleh ya. Bayi 3 bulan nggak boleh. Ya. Cempe namanya ya, cempe. Ya.
Urutan, nah ini urutan keutamaan di mazhab 4 itu beda-beda ya. Langsung ke tabel aja. Oh, nggak ada. Jadi tadi onta, sapi, kambing, domba, kambing kacang. Jadi kambing kacang itu kalau di urutan itu nomor terakhir. Kambing kacang itu kambing itu yang kambing. Iya, yang sate kambing itu. Menurut Pak Sigit enakan kambing domba apa kambing kacang untuk sate? Enak kambing kacang betul. Apalagi yang batibul enaknya. Jadi tadi ya urutannya seperti ini. Jumlahnya adalah 1 ekor onta atau sapi atau kerbau boleh untuk 7 orang. Kalau 1 ekor domba hanya boleh untuk 1 orang. Kecuali tadi penjelasannya. Setelah dia menyelesaikan semua kewajibannya untuk seumur hidup sekali, 1 domba, 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Karena jatuhnya sunnah kifayah. Gitu ya tadi ya. Nah sekarang kedudukan panitia ini penting. Mohon izin bahwa kurban itu adalah aslinya disembelih sendiri, dibesat sendiri, dagingnya dibagi sendiri. Aslinya. Di zaman Nabi ya sampean nggak akan nemukan spanduk Masjid Nabawi nerima dan menyalurkan hewan kurban ya akan nggak ada. Panitia tertanda Abu Bakar ya nggak ada. Panitia itu nggak ada. Semuanya disembelih sendiri-sendiri. Nabi nyembelih di tempat sholatnya tadi. Kemudian orang-orang Medina yang nyembelih di rumahnya sendiri-sendiri. Nggak ada panitia. Muncul panitia kan belakangan. Nah, ketika muncul panitia ada masalah. Ada masalah. Begini masalahnya. Kurban itu miliknya yang punya, mudhohi. Kalau itu diserahkan panitia, maka panitia setiap mau mentasarruf, mau bagi, mau pakai untuk dimasak, untuk panitia, harus seizin yang punya. Harus seizin yang punya. Bahkan misalnya ini saya misalnya urunan sapi gitu, sapi nomor 1 bersama bertujuh, terus Pak Sigit urunan sapi bertujuh juga. Maka ketika panitia mau bagi dagingnya kepada si mudhohi kan dapat di sini berapa kilo Pak Dokter? 3 atau 5 kilo? Sekilo? Cuman sekilo? Wah nggak ikut sini saya ikut di Fedora aja 5 kilo. 2 kilo? Enggak, masih gedean Fedora, saya ikut Fedora aja. Guyanan. Jadi saya harus dapat dari sapi saya. Nggak boleh sapinya Pak Sigit ngambil dari saya ngambil dari sapinya Pak Sigit, nggak boleh. Selama belum ada ini nanti penyelesaiannya, akad wakalah. Selama ini kan nggak kan, wajar aja kan, kasih aja. Bahkan ada yang nyembelih kambing minta daging sapi kan, paham nggak maksudnya? Itu gimana solusinya? Wah, dia nyetorin kambing, Pak saya rodok darah tinggi katanya. Terus saya minta daging sapi, ya panitia dasar temennya sendiri, oh beres gitu. Padahal dia belum selesai, ada satu muamalah yang harus diberesin dulu. Namanya akad wakalah. Karena korban model panitia itu belum ada zaman Nabi. Solusinya oleh ulama fikih harus lewat akad wakalah. Di bagian belakang nanti Pak Sony akan saya kirimi yang file doc ya Pak Sony. Nanti boleh diganti atasnya itu adalah pakai kopnya Al-Barkah. Silakan untuk waktu teman-teman yang mau daftar korban di sini ngisi itu dulu. Ya, ngisi. Kalau memang bisa dirubah ke Google Form boleh ya, Google Form, jadi nggak usah pakai kertas ya. Misalnya ya. Jadi kalau seandainya itu aturan itu Bapak pahami, panitia nggak akan berani itu. Bahkan untuk ngambil untuk sekedar untuk nyate nggak boleh, harus seizin. Betapa repotnya. Kalau misalnya sapinya misalnya nggak usah banyak-banyak, ada 15 saja. Ruwet itu. Iki sapi ini sopo. Terus yang tadi itu yang bawa kambing minta daging sapi. Oh ruwet. Nyari orangnya. Ini sapinya Pak Sigit semuleh. Izinnya kemana? Lu masalah. Padahal nggak boleh itu kalau misalnya mau diturut itu nggak boleh. Wong kambing dagingnya yang korban sendiri yang harus boleh dibagikan ke itu. Ya dasarnya tadi korban itu punyanya yang urunan atau yang nyetor hewan korban itu. Nah cara menyelesaikannya ini pakai akad wakalah ya. Akad wakalah itu begini nih, tak taruh di belakang Pak Sony, cuma nanti yang saya kasih uwetnya. Nah ini akad wakalahnya.
kami Sigit bin siapa alamat Al-Barkah menyerahkan misalnya uang untuk dibelikan hewan kurban, misalnya tipenya apa, urunan bersama siapa kalau mau urunan, terus uang ongkosnya kan diminta ya, uang ongkosnya hewan tersebut saya potong misalnya untuk misalnya Pak Sigit sekeluarga ya nama keluarganya semua, terus baru ngomong bersama ini kami menyatakan contrek menyerahkan daging. Terus yang kedua, kalau ini nggak dicontreng berarti sampean dititipi panitia dititipi untuk nyembelihin terus dagingnya diambil sama yang punya. Jangan mau kalau nggak dicontreng, ini harus dicontreng ini. Ngerti gak? Saya punya kambing begitu dipotongin semuanya dagingnya saya bawa pulang lagi itu loh. Berarti hanya ngongkosin untuk motong aja. Jangan, dia harus dicontreng salah satu. Contreng, menyerahkan daging, bla 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 itu, terus meminta kepada panitia apa terserah, pilih. Terakhir itu torpedo, misalnya gitu ya. Nah kalau sudah begini, bebas, sampean mau ngasih. Dari sapi saya kasih Pak Sigit, dari orang yang nyerahin kambing mau saya kasih daging sapi, bebas. Sekarang haknya ngatur ada di panitia, sudah tanda tangan di sini, tanda tangan, beres. Itu caranya, udah merdeka berdaulat sampean, enak. Ya, oke. Itu namanya akad wakalah. Nah, nggak tahu tahun-tahun dulu apa begitu apa enggak di sini. Wallahu alam ya. Saya yang jelas ini harus sudah mulai benar lah ya. Masa bertahun-tahun nggak ada yang ngoreksi. Ini bentuk untuk muhasabah kita aja supaya panitia itu benar-benar sudah capek supaya dapat ridhonya Allah. Udah capek keliru pula. Kan terus yang kita makan nggak dapat izin dari yang punya. Waduh, wis capek. Wis gak ada duite. Wah, mlebu neraka kan gak enak belas ya kayak gitu. Ya bukan nggak masuk, ya dosa lah enggak. Kan ada pahala yang lain juga ya enggak kan ditimbang nanti. Nah, kemudian tugasnya panitia ini ya pakai akad wakal itu waktunya adalah sesudah sholat Id. Sesudah sholat Id. Enggak boleh dipotong sebelum sholat Id ya. Cuman saya beritahu terkait dengan waktu sholat Idul Adha supaya panitia juga nanti waktu bikin flyer undangan untuk sholat Id di sini itu supaya nggak keliru. Sholat Idul Adha itu lebih pagi, sholat Idul Fitri lebih siang. Caranya ngukur begini, ini kan ada jam. Syuruk kan sekarang jam 5 berapa sih? 5.53. Jadi nanti Bapak cek nanti pas tanggal 10 Dzulhijjah. Kira-kira syuruk pakai aplikasi aja. Waktu syuruk itu jam berapa? Ditambah 15 menit. Jadi waktu syuruk sebutnya 5.53 tambah 15 berarti jam 6. Dari jam 5.53 sampai jam 6:08, betul ya? Itu adalah waktu tahrim. Waktu yang tidak boleh sholat tanpa sebab. Itu nggak boleh. Nah kemudian ditambah 15 menit. Berarti jam 6:08 sampai 15 berarti jam 6:23. Maka jenengan itulah waktu sholat isyraq. Waktu sholat isyraq. Jam 6:23 lewat 1 detik itu waktunya sholat Idul Adha. Setelah waktu sholat isyraq. Waktu duha yang paling awal. Berarti jam 6:23 ya sampean buletin jam 6:30. Dah begitu aja. Kalau Idul Fitri tambahin lagi 30 menit jam 7. Yang masyhur kan makanya kemarin Idul Fitri agak siang. Terus biasanya mohon maaf ini cuma ada yang rewel. Sholat isu-isu kita kan belum dandan misalnya. Ya sampean sosialisasikan sekarang. Idul Adha lebih pagi. Biar nggak deladap-deladap itu orang mau ke sini. Itu loh Pak. Di-share aja di grup. Ini Idul Adha lebih pagi loh. Silakan berangkat duluan ke masjid. Kalau sampean lebih pagi ngelola daging beresin sapinya ya lebih pagi. Harapannya sore sudah nyate, udah di rumah leye-leye ngopi gitu loh. Jadi kalau kesiangan dan juga nggak dapat sunahnya kalau terlalu siang karena sholat Idul Adha lebih pagi. Terus waktunya motong afdol di hari Nahr tanggal 10, boleh di hari Tasyrik. Rumus ya, afdol di hari Nahr. Kapan hari kita sholat Idul Adha itu Jumat. Jumat kerepotan digeser Sabtu nggak apa-apa. Insya Allah ini tahun ini
Haji itu wukufnya Jumat. Berarti sholat Idul Adha-nya Sabtu. Berarti motong Sabtu. Sapinya masih banyak, potong lagi hari Minggu. Masih banyak hari Senin. Masih banyak hari Selasa. Pas ya, 3 hari. Kalau Syafi'i asar harus sudah beres. Kalau Maliki Senin harus sudah beres. Karena Maliki hanya sampai tanggal 12 tadi ya. Itu waktunya. Nah, asal usul cerita nama hari tasyrik. Dulu awalnya Nabi ketika di awal-awal syariat kurban, begitu orang nyembelih disuruh habisin, nggak boleh disimpan sama Rasulullah. Nah, tahun kemudian tambah banyak yang kurban, tambah banyak lagi. Akhirnya di nasah atau jadi mansukh, Nabi membolehkan untuk disimpan. Zaman itu belum ada kulkas, bener ya? Zaman Nabi belum ada kulkas ya. Polytron kan belum ada ya. Nah, belum ada. Oleh karena itu orang-orang Medina ya di slice, bikin slice tipis-tipis gitu terus dijemur. Nah, jemur itu ngambil dari kata-kata syarik itu atau syarak atau yasrokunal lahm, menjemur daging itu di hari-hari itu. Nah, yasrokuna itu fi'il mudhari ya. Kemudian jadi bentuk keadaannya jadi tasyrik, hari-hari menjemur. Jadi tasyrik pakai qaf ya, ta shin ro ya qaf. Itu artinya menjemur. Tapi kalau pakai kaf menyekutukan Allah, tasyrik pakai kaf. Kalau kaf itu menyekutukan, kalau pakai qaf menjemur. Makanya sampean bacanya tasyrik kok. Kalau ya tasyrik ya. Hari tasyrik itu makanya kata Imam Mawardi bahwa itu disebut hari-hari menjemur di bawah terik pohon, terik matahari. Seandainya nanti ada pertanyaan apakah boleh daging kurban dikalengin, ya pakai dalil ini. Ya boleh, wong dijemur aja boleh, masa dikalengin pun. Karena daging kurban itu boleh dibagi asal sesudah dipotong. Nggak boleh daging kurban itu dibagi sapi utuh. Nggak boleh, apalagi terus dirawat gitu sapinya, nggak boleh, namanya kurban. Harus ada ditumpahkan darahnya. Pak, itu saya dapat daging kurban dari mana gitu, dari perusahaan mana. Nah, kalau dari perusahaan itu ya biasanya bukan kurban. Kan kurban dari orang, bukan dari institusi. Nah, itu enak di panitia, boleh nggak dibagi. Cuman sama pesennya sama yang ngasih perusahaan kan suruh bagi, ya dibagi amanat. Jadi enak, saya kapan hari saya dapat itu dari perusahaan. Ya saya bilang sama panitia yang di perusahaan sana, boleh nggak ini saya pakai untuk panitia? Boleh. Wah, akhirnya 1 kambing untuk di sate. Dan itu bukan kurban. Kalau yang dari perusahaan-perusahaan kayak itu ngasih bukan kurban. Misalnya rumah sakitnya Pak dokter ngasih ke mana gitu atas nama rumah sakit, ya bukan kurban. Tapi atas nama Pak dokter kurban. Gitu. Kalau kurban ya treatmentnya kurban. Kalau dari perusahaan boleh tidak dianggap, boleh nggak dibagi untuk panitia saja. Enak ini kalau dapat ini. Nah, kemudian ini ya, puasa boleh di hari ketiga tasyrik ini untuk puasa. Amalan yang dianjurkan, nah ini yang sering dijadikan soal tentang terkait dengan tidak mencukur rambut, memotong kuku. Ini juga sering ribut di WA ini. Bahwa siapa orang yang sudah masuk Dzulhijjah, berarti tanggal 1 Dzulhijjah masuk, kemudian ingin berkurban, ya. Wa arada ahadukum itu kalimatnya. Dan sudah ada kehendak ingin nyembelih kurban. Wa arada ahadukum ayyudhiya, untuk motong, maka ini hukumnya akan beda-beda. Di mazhab selain Hambali disunahkan, atau kalau motong malah makruh ya, berarti kalau sunnah lawannya makruh. Disunahkan tidak motong rambut, motong kukunya. Kalau sudah niat motong hewan. Di mazhab Hambali haram. Nah, itu yang sering masuk WA. Kalau sudah niat haram, itu pasti Hambali ya. Kalau ada di WA ngomong itu haram, otak sampean langsung ke kanan aja. Ya, kanan kan grupnya Hambali itu yang mengharamkan. Kalau yang 3 mazhab, Maliki, Syafi'i dan Hanafi, makruh. Jadi misalnya begini, sampean baru nih tanggal 1 punya duit, aku mau kurban
bahkan sudah daftar tadi terus sudah ngomong ke panitia, maka sudah saran saya sebelum berniat itu cukur dulu yang rapi, yang ganteng, kemudian potong kuku, ya sudah 10 hari itu lumayan panjang itu. Ya sudah. Ternyata tanggal 1 belum punya duit, tanggal 2 belum punya duit, tanggal 3 ya potong-potong aja nggak apa-apa. Tanggal 7 dapat rezeki punya duit. Nah, tanggal 7 udah mulai disunahkan tidak potong rambut. Gitu caranya baca. Itu aroda ahadukum ayyudakhiya ini. Fala yamassa min sa'rihi wa basyarihi syai'an. Kayak gitu. Cara bacanya begitu. Jadi nggak usah khawatir. Wah, Gus, ini saya sudah niat untuk motong kamu terus guatel rambutnya. Ya gundul rapopo. Namanya juga cuman makruh ya. Bukan wajib. 3 mazhab ini mengatakan cuman sunnah karena sebenarnya ini dulu terkait dengan haji. Kalau orang haji sudah pakaian ihram kan memang nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Itu asalnya. Ya. Udah ngerti ya? Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah loh. Kalau Bapak urunannya sebelum Dzulhijjah ya potong-potong aja, gitu. Potong-potong aja. Ini ya untuk yang potong kuku. Hukumnya makruh. Makruh itu kan ada 2, makruh tanzih sama makruh tahrim. Makruh tanzih itu yang makruh biasa itu. Yang makruh tahrim yang makruh yang hampir haram. Makruh tanzih saja. Ya. Oke. Yang haram adalah punyanya mazhab Hambali. Nah, yang jadi soal ini ada lagi. Boleh nggak orang non muslim ikut urunan? Orang non muslim ikut urunan. Kalau pakai mazhab Maliki, jangankan non muslim, kita urunan aja nggak boleh. Jadi kalau mazhab Maliki itu urunan nggak boleh. Ya sapi ya beli sendiri. Kalau untuk keluarganya, kalau pas sunat kifayah sendiri untuk keluarganya nggak apa-apa. Nah kalau di mazhab lain Maliki, selain Maliki kayak Hanafi, Hambali itu boleh. Yang terkait dengan ini di mazhab Syafi'i bahkan urunannya boleh dari 7 itu satunya orang non muslim. Nah enaknya kalau ada orang non muslim ikut urunan, itu daging jatahnya dia yang 1/7 boleh dimakan panitia, boleh, nggak harus dibagi karena jatuhnya dia sembelihan biasa. Enak sampean kalau ngerti, nggak usah ribut, malah anjurin siapa ada Pak ini saya mau nitip, wow terima aja. Kalau saya sih nggak tahu sampean. Kalau udah ngerti ini bisa, nggak apa-apa. Ini dalilnya bahwa di mazhab Syafi'i itu boleh patungan itu salah satunya. Mau niat apa saja boleh. Nah orang yang Nasrani, orang non Muslim itu ikut ini kan niatnya hanya untuk ikut berpartisipasi, nggak niat kurban. Karena niat kurban kalau dia ya terkait dengan hukum tadi nggak diterima kurbannya karena syaratnya kurban kan Islam. Ya sudah dagingnya asal yang nyembelih Pak Sony Islam ya sah halal dagingnya. Yang motong beliau, sapinya ya itu. Bukan 1/7 terus 1/7 itu daging babi kan bukan toh ya. Iya makanya boleh. Jadi gitu ya kalau bisa ada kasus. Kalau di Medora sudah pernah ada Pak Sony, sudah. Itu awal-awal juga ribut. Cuman saya kan udah tahu ya saya diem aja. Bener nih, bener ya. Kalian nggak mau ya, udah itu jatah saya. Baru ribut. Gitu-gituin aja kan. Ini jatah dagingnya untuk saya semua loh ya. Baru ribut. Padahal kalau udah tahu kan enak. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini yang sunnah dan yang makruh terkait dengan hewan kurban. Yang pertama adalah cara nyembelih. Pastikan nyembelih hewan kurban itu antara sapi, kambing, kerbau versus onta agak berbeda. Kalau sapi, kambing, onta itu dipangkal kepala. Kalau onta dipangkal badan. Sudah pernah lihat orang nyembelih onta? Harus umroh, harus pergi haji. Ya. Nanti tak ajak kalau ikut saya tak tunjukin cara nyembelih. Ontanya masih berdiri begini, nggak dirobohin. Tapi kalau sapi sampai potong gitu selentik sampean, jangan. Kalau sapi tetap dirobohin. Cara nyembelih seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang termasuk sunnah dan sebagainya. Bahwa nyembelih itu disunahkan baca doa Bismillah, Allahu Akbar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyembelih jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa?
Wong Bismillahirrahmanirrahim kok dipakai untuk bunuh. Kan gitu. Ya bismillah ya Allahu Akbar. Nah, khusus untuk kurban disunahkan juga ditambahin bismillah ya Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni. Kalau itu saya motong sendiri. Tapi kalau saya motong atas nama Bapak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa ilaika Allahumma taqabbal min, dibacain oleh MC-nya di situ. Bapak anu, baru sembelih. Supaya yang kurban itu marem wis diwacake karo si nyembelih gitu loh, Pak. Di sini diam-diam apa dibaca? Wah, jos. Kaki 4 karena nggak bisa, kalau di WA kan bisa 4, ini jempolnya 4. Top ya. Kemudian baca salawat juga, terus kemudian mengarahkan mukanya ke kiblat. Jadi mukanya sapi ke kiblat itu nggak harus lah ya Pak. Boleh terserah seroboh-robohnya sapi, ya senyaman-nyamannya yang motong lah gitu ya. Karena motong itu banyak trik. Ada yang ditarik, ada yang ditekan. Ya terserah. Ada yang ditarik begini, ada yang ditekan. Usahakan sekali ayunan pertama itu udah putus, terakhir hanya untuk memastikan. Hanya kalau pakai sekali saya potong 2 kali aja, set balik selesai. Mestinya nggak boleh geli, kasihan sapinya. Apalagi pisaunya kedul kata beliau, ya, jangan ya. Makruh. Bahkan kalau maaf ya, gini terus pisaunya itu lepas, maka harus di belakang harus siap ada orang nimpani. Ya, ini untuk mitigasi ya, kalau supaya siapa tahu dipotong terus pisaunya lepas, mungkin udah gemeter, udah motong kebanyakan. Yang belakang harus siap. Saya kalau ada yang motong, saya belakang bawa pisau. Ya enggak saya yang motong saya potong, ya enggak, ya nungguin kalau seandainya ada kecelakaan. Itu lepas langsung saya buruan saya selesaikan. Pernah kejadian? Pernah. Ini lepas pisaunya. Ya sudah, saya langsung minggir, langsung set gitu aja. Ya yang belakang harus jago, harus benar tukang jagal, nggak boleh orang coba-coba. Terus mengucap doa tadi, kemudian yang penting ini mempertajam goloknya atau pisaunya. Nah, ketika mempertajam atau ngasah goloknya, jangan di depan hewannya. Stres. Sapinya kan ngomong, "Jamput, Pak Sigit golok." Kan gitu. Sapi juga ngomong begitu loh. Apalagi sapi-sapi dari Jawa Timur, wah miso. Sapi Lampung mesti ngomong kan kayak orang Jawa dia. Jamput. Ngasahnya di rumah, jangan ngasah di situ. Kan kadang-kadang sofos tukang jagal di depan sapi, wah stres sapinya. Waduh, gitu nih. Dulu Nabi Muhammad ini nyuruh Aisyah yang ngasain Aisyah, karena Aisyah ngasahnya di dapur rumahnya. Dan Nabi juga terima bersih, ya gitu. Supaya jangan diasah di depan sapi. Terus menyediakan air minum kalau kurbannya itu kelihatan haus. Sebelum dipotong ya kasih minum dulu. Nah ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa ilaika. Fataqabbal min, sebut namanya. Kama taqabbalta min sayyidina Muhammadin nabiyika wa Ibrahim khaliluka, gitu ya. Atau mau yang ringkas, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min siapa gitu. Ya gitu ya. Yang dipotong ya urat saluran nafas, saluran makanan, dan 2 saraf kiri kanan. Saraf kiri kanan boleh salah satu, tapi 3 ini harus saluran nafas, saluran makanan, sama 1 saraf di sini. Kalau sarafnya nggak putus, hidup, dia bisa berdiri, karena dia di otaknya masih bisa nyuruh organ tubuhnya untuk berdiri. Kapan hari kan ada orang nyembelih sapi di viral itu berdiri lagi kan, kemungkinan ya itu masih ada. Nah, leher mana yang dipotong tadi ya. Sekarang pembagiannya ini penting nih. Jadi di mazhab Hanafi itu dibagi 3, sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk keluarganya, koleganya yang kurban, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Hanafi. Maliki tidak perlu dibagi. Makanya besok Maliki tadi apa? Nggak boleh urunan, nggak boleh urunan, kemudian nggak perlu dibagi. Jadi kalau besok di sini di Al Barkah ada orang beli sapi limusin yang gede, disembelih sendiri di depan rumahnya Pak Ali. Berarti Pak Ali yang nyembelih.
Disembelih sendiri, dipesan sendiri, dimakan sendiri, kemungkinan Maliki. Cuman dirasani orang. Wah, habis gede gitu dimakan semua. Apa enggak modar? Oh, kan gitu. Padahal bener, secara fikih bener. Sampai saya kalau ada orang gitu saya enggak terlalu heran. Oh, Maliki mungkin. Dan di rumahnya sudah ada kulkas kok. Kulkas yang gede daging gitu. Tapi sapi limusin kan 1 ton itu. Dibelah-belah dewe, dibeset sendiri, dimakan sendiri. Dirasani orang pasti. Di grup pasti ramai tuh. Itu yang Bapak SH itu loh. Pak Ali maksudnya. Guyon Pak Ali, guyon. Kemudian Syafi'i, nah kita rata-rata pakai Syafi'i. Dibagi semua yang punya hanya sedikit. Tadi 2 kilo. Di Fedora hampir 5 kilo. Oh, makanya menarik, yang banyak aja, yang biar aku ikut Al-Baqarah 5 kilo, gitu. Nggak apa-apa, wong itu boleh kok, boleh, nggak apa-apa. Nanti yang untuk dibagi ke orang-orang tulangnya aja kan gitu kan, paling dirasani lagi ini panitia gimana. Hambali sama dengan Hanafi, clear ya? Ini Bapak udah tahu ya pembagian ini. Di sini rata-rata pakai Syafi'i berarti ya? Mau dibagi semua kok, itu, nggak sepertiga lah. Ya. Dan membagi daging hewan kurban beda sama zakat. Orang non muslim juga boleh. Nah sekarang yang soal jual kulit daging hewan kurban. Jadi hewan kurban si pemilik ini supaya paham. Misalnya tadi saya dapat 5 kilo dari sini ya. Ternyata saya korban di sana, akhirnya kebanyakan di rumah. Mohon izin. Terus saya di rumah ini ada orang, Pak, saya mau beli dagingnya korbannya untuk bakso. Begitu saya jual, ini saya yang korban ya, maka jatuhnya itu sembelihan biasa. Saya ulangi. Sampean dapat jatah hewan korban dari korbannya jenengan. Begitu sampai rumah, Bapak jual daging Bapak, maka jatuhnya keseluruhannya itu hewan sembelihan biasa, bukan korban. Jadi hewan jatahnya jenengan daging itu memang untuk dimakan, bukan untuk dijual. Kalau mau Bapak kasih, bukan untuk dijual. Itu pertama catatannya untuk yang pemilik hewan. Yang kedua, bagi yang sudah nerima dan dia bukan pemilik korban boleh dijual. Contoh, Bapak kan ada sini kan bagi kupon, Al-Barkah bagi kupon, Baitur Rahman bagi kupon, masjid-masjid bagi kupon. Akhirnya dia banyak dagingnya. Si yang dapat ini dia tapi nggak korban, maka dia boleh jual. Boleh. Ya boleh kalau itu boleh, karena sudah miliknya dan dia tidak berkorban. Nah itu anunya ya. Kemudian yang berikutnya terkait kepala maupun kulit untuk si jagal. Pastikan jangan pernah ada akad dengan si tukang jagal akan memberi upah, bagian upahnya dari daging maupun dari kulit maupun kepala. Pastikan. Perkara nanti sampean mau ngasih itu tidak disebut di akad. Nggak boleh. Jadi misalnya, ya sudah bayar kan sudah dapat ongkos dia. Di sini nyembelih berapa Pak Sani biayanya? Oh gedean Fedora 600 ya. Berarti saya jadi misalnya si jagalnya sudah dikasih ongkos, ya bilangin sama yang jagal, Pak, Bapak sudah ya. Perkara nanti Bapak ada kelebihan, Pak, ini pemberian saja bukan ongkos, boleh. Iya, jadi depannya sudah harus dikunci, nggak boleh ada apapun dari hewan kurban itu diserahkan ke dia sebagai bagian dari upah, nggak boleh. Karena nanti rusak semua, jadi dagingnya dari daging sembelihan biasa itu. Kasihan yang punya sapi dong, panitianya yang salah kan gitu ya. Nah clear ya, ini catatan saya yang ketiga. Berikutnya adalah hukum distribusi ke daerah lain. Ini supaya ada tanyaan. Pak, boleh nggak saya nyembelih di sini, tapi dagingnya saya sebar ke tempat lain? Jawabannya mirip dengan zakat fitrah khususnya. Diutamakan di sini dulu. Di sini kelebihan baru dikirim keluar. Kayak orang Arab Saudi itu kan tiap tahun kan jutaan itu yang disembelih kan. Kalau musim haji, ya nggak dimakan semua, ya dikirim ke Afrika gitu. Ya. Boleh, ya boleh. Boleh nggak bagi daging kurban untuk non Muslim? Boleh, udah boleh. Urunan aja tadi boleh kok. Ya. Nah ini ringkesannya.
Sampean dari sekian omongan saya yang panjang lebar tadi sebenarnya baca ringkesan ini cukup. Ya, cukup. Dah, sampai sini silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mau. Pripun? Kaki. Kan tadi kepala, kulit. Hah? Sekarang kaki ini. Kenapa? Itu dibagikan Ke ke yang jagal. Sedikit pun nggak boleh. Kaki, kambing, torpedo, kalau itu bagian dari upah nggak boleh. Kecuali bapak mau kasih aja. Jadi waktu akad dengan si tukang jagalnya, nggak ada sama sekali kita ngasih apapun, apapun. Bahkan seandainya satu bulu pun nggak boleh. Seandainya bulunya itu dari sapi kita ada bulu emas gitu misalnya, gitu. Nggak boleh kita kasih. Jadi nggak boleh. Jadi selama ini yang diperkarakan kan kepala. ya, kepala sama kulit. Enggak, kaki juga, daging juga gimana? Torpedo juga gimana? Kepala itu bagiannya dari hewan bukan? Iya. Kaki? Sama saja. Logika PG-nya kan begitu. Jadi nggak boleh. Makanya akadnya harus dikunci. Nggak boleh, Pak, sama tukang jagal. Kalau jagalnya saya kan saya nggak pernah minta. Begitu terima duit. Makanya saya kalau lebarannya sih zaman-zaman sebelum Covid itu tiap habis Idul Adha handphone saya baru. Banyak ongkos saya itu. 500 kali ini saya bagi tim, sisanya saya bawa pulang. Itu saya bilang sama anak saya, ini uang bau darah. Oke, Pak Sigit, nggak boleh. Kecuali hanya dikasih. Dan itu bukan dimaksudkan sebagai upah. Boleh. Contoh gini loh, mohon maaf, jagalnya itu miskin. Jagalnya itu miskin. Jadi waktu sebagai jagal sudah dikasih upah, terus ngasih kepala sebagai orang miskin, boleh. Ini kalau itu boleh. Ngasih tukang jagalnya yang miskin itu kaki, boleh. Jagalnya sebagai orang, kalau bahasa zakat mustahik. Tapi dia profesinya jagal. Urusan perjagalannya selesai dengan transaksi tadi yang 500 atau 600 kata Pak Soni, itu udah selesai. Clear ya? Iya. Ada lagi monggo? Kalau nggih. Hah? Ya nggak apa-apa. Berarti pisaunya tajam. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya waktu motong masih kejat-kejat diputus jangan. Paham maksud saya? Nyembelih. Sapinya masih kejat-kejat apa sih bahasa Indonesia ke apa? Bahasa Jawanya bahasa Indonesia kejat-kejat. Begini lah ya. Ya kayak iya kejat-kejat ya. Kejat-kejat begitu terus Bapak, "Wes buruan ini selesaikan potong." Jangan. Tunggu sampai mati sempurna. Paham maksud saya? Ini hanya adab nyembelih ya, adab nyembelih. Seandainya ini kalau pisau tetap malah putul. Saya pernah kok. Kambingnya kecil kacang. Pisau saya pisau kalau untuk kambing sama pisau untuk sapi saya bedakan supaya tadi untuk hindari putus. Rupanya saking keasikan pakai pisau sapi nyembelih kambing, makanya kalau saya motong itu kambing duluin semua biar pisaunya selesai kayak orang mengoperasi itu loh. Begitu saya habis motong sapi ngatel pedot, wow putus. Ya gak, itu kan yang dimaksud, ya nggak apa-apa. Untung seandainya waktu itu diviralin seru itu. Wah, inilah pisau dari Jerman, tajam banget bang. Ya. Clear ya, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia motongnya sudah benar, dia masih hidup, jangan dipenggal dulu. Biarkan dia mati sempurna. Ya, gitu ya Pak. Ya, ya ada lagi, monggo. Ya, ini dari Dokter Ade Cirebon. Iya silakan. Bila ada hewan kurban turun dari truk, Oke. Terus cuklek kakinya. Ya. pincang, apakah masih boleh tetap dikurbankan? Ya baik. Terus selama ini kan panitia biar dari terakhir kan ada ikrar itu ya. Iya akad ini. Akad ini ya kan. Nah, bagaimana kalau panitia kan sebagian besar pekurban juga. Tapi tidak ada ikrar ya, kita langsung untuk konsumsi. Oh boleh. Boleh. Kalau langsung saya jawab nomor 2 boleh. Nggak ada ikrar, sapi-sapinya dewek. Iya boleh. Yang pertama saya jawab ya. Masih ingat teorinya ya? Syarat hewan kurban itu adalah ketika ini mau kita kurban itu dalam keadaan
pandangan kita memang nggak sakit, nggak cacat, nggak pincang, nggak picek matanya, nggak robek telinganya, nggak patah tanduknya kan gitu kan. Walhasil ketika diangkut dari pangkalan, sapinya karena mungkin pengen ngopi lompat. Begitu lompat jatuhnya nggak bener, mak ceklek cuklek kakinya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh karena memang aslinya sapi itu tadi sehat. Ada yang mengatakan dua nggak boleh karena sekarang jatuhnya keadaan sapinya jadi cacat. Nah, cara mendekatinya begini. Kalau Bapak mau pakai pendapat pertama, harus ngomong sama yang punya. Pak, Bapak redo ini saya potong aja karena kecelakaan. Kalau yang punya sapi monggo Pak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang punya kan nggak bisa panitia ganti. Nah, itu nggak enaknya panitia di situ. Wes capek gantiin lagi. Bener nggak ada nggak kejadian? Iya, harus ngomong ke yang kebetulan yang punya itu yang urunan orang keras-keras semua. Ganti pokoknya. Langsung pakai demo. Ganti. Apa nggak stres panitia? Sapi kan paling murah itu 21 juta. Masa jual Brio yang baru ngredit pun, wah kan nggak kasihan panitianya. Jadi ada dua pendapat pertama itu sapi itu sehat. Cuman ketika pendekatannya sama dengan gini loh, sapi itu sebelum dipotong kan dibanting kan. Yakin nggak bahwa sapi itu rusuknya utuh? Nah itu dasarnya boleh. Waktu dibanting. Blok gitu kan, apalagi bantingnya di konblok. Oh masih putus itu. Wong kan rumusnya kan berat sapi kali tingginya jatuh kan. M sama M gaya sama dengan massa gravitasi kali ketinggian kan. Itu hasil gaya berapa Newton kan. Ini kalau ini ngomong ini sampean kalau nggak begitu ngerti ya iya aja lah ini fisika ini ya. Ini ilmu begini ini kalau Pak Dokter sih ngerti, kalau yang IPS nggak usah lah dah. mohon maaf ini Pak Esa diajari dulu. Gaya itu adalah F massa kali itu waktu jatuh gini kan. Kalau sapinya 1 ton itu 1000, tingginya 1 meter ya. Kali G-nya 10.000 Newton Pak. Blok, patah itu. Patah. Ini pasti Pak. Cacat. Ya gitu ya. Jadi sampai pakai pendekatan yang pertama aja. Selama Pak sapinya memang tadi itu memang sehat lah ya. Iya sehat. Kecuali memang dibeli dalam keadaan sakit. Jangan. Clear ya? Jadi pendapat yang pertama tadi tetap sembelih tapi tetap izin sama yang punya sapi. Saya khawatirnya nanti yang punya sapi nggak terima, terus nuntut panitia ganti. Makanya sampean sama tukang pangkalan juga harus pakai perjanjian juga. Turun selamat loh ya. Paham maksud saya? Kalau enggak aku minta ganti. Jadi resikonya digeser ke yang punya pangkalan. Clear ya, Pak Dokter Adik? Mudah-mudahan terjawab. Gitu ya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh karena memang aslinya memang sapi itu tidak sakit. Cacatnya kan karena kecelakaan maut. Ini kan kasusnya sama dengan gini loh Pak. Sapi mau disembelih kabur. Paham nggak maksudnya? Dikejar kemana-mana nggak kena, akhirnya pinjem aparat lah TNI atau Polri yang punya senjata. Ya. Nah, kalau misalnya susah sudah dicari, udah ngamuk terus pinjem M16 lah, misalnya M16. Waktu berondong tuh Bismillah Allahu Akbar, duar pas jantungnya, ya sudah boleh dimakan. Paham maksudnya? Iya. Tapi mudah-mudahan nggak ada lah. Cari M16 kan susah. Kayak Rambo gitu. Langsung panitia, udah Pak saya aja. Melesat kemana-mana, masuk viral malah. Sekali-kali ada yang lepas terus pinjem M16 gitu Pak Sony. Biar viral gitu. Al-Barkah langsung malah cheat itu, Facebooknya langsung followernya sampai tumpah-tumpah ya kali-kali. Clear ya? Kejawab ya mudah-mudahan. Ada lagi? Nggih. Saya ini Pak Sigi dulu. Kalau kan harus sempurna gitu ya hewan kurbannya. Kalau kambing ya bisa aja nyarinya yang poel.
kukunya poel. Nah, Itu yang kedua, ada yang kasus yang mau korban semalam nih, hah? kambingnya hilang. Itu gimana? Oke. Yang kasus gini loh. Kambing itu pupak ya, apa bilangnya ya? Itu menunjukkan umur. Tadi pasti umurnya berapa? Kambing itu umur 1, yang dikunci bukan gigi. Tadi itu di VK, yang dikunci itu bukan giginya sudah. Siapa tahu dia pernah ke dokter cucu minta dicabut giginya. Kan Allah alam, si kambing ini pernah datang untuk cucu, Mbak. Terus sama dokter cucu karena bisa ngomong bahasanya kambing. Oh sakit gigi, ya udah tak copot. Umurnya baru 6 bulan ya nggak boleh. Iya. Jadi umurnya yang dikunci Pak. Nah cuman cari umur juga, kebetulan juga kambing nggak punya akte, jadi repot juga sebenarnya sih. Nah makanya orang dulu dikunci pakai apa? Giginya gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalau menurut Bapak kambing itu, domba itu 6 bulan tadi itu loh, 6 bulan. Kalau kambing kacang itu 1 tahun. Itu sudah dianggap syarat sah bolehnya hewan kurban. Hewan kurban itu sama dengan hewan akikah. Segitu umurnya. Ya, kalau kambing. Nah, kebetulan untuk nandain hewan itu sudah umur 1 tahun, giginya poel. Ya udah gitu aja. Ternyata ada gigi kambing yang waktu lahir sudah rajin ibunya ngajari gosok gigi. Umur 2 tahun juga belum poel, ada. Kalau ada nih, ibunya rajin ngajari, kalau begitu mau tidur kambingnya gosok gigi dulu. Kan kuat pakai close up saudara. Clear ya? Iya, dah. Apalagi pertanyaan tadi ya? Kambing hilang sebelum dipotong ya tanggung jawab panitia. Wes, panitia itu wes diomongin orang. Makanya panitia itu sampai jadi panitia itu pokoknya niatkan itu ibadah, ridho, cari ridhonya Allah Ta'ala. Prosesnya yang benar dulu, mudah-mudahan jadi pahala. Bener, nggak enak jadi panitia, wis dirasani orang. Apaan saya dapat cuma tulang doang, kayak gitu. Apaan cuma babat doang, begitu. Ya panitia itu nggak ada enak, padahal dia mikirin sapi itu dari tanggal berapa itu, mikirin sapi terus ngecek, mastiin, ngecek administrasinya. Wow. Seandainya itu nanti ikhlas karena Allah bisa ngantarkan dia ke surganya Allah Ta'ala, insya Allah gitu ya. Ada lagi Pak Dokter, Pak Ali? Apa? Ya nggak apa-apa. Yang dikunci tadi kalau di Hambali bahkan boleh utang, di Syafi'i nggak boleh utang, itu aja kan. Tabungan itu utang nggak? Enggak boleh. Sama dengan melihara kambing dari kecil kan sama. Itu kan prosesnya cari duit aja ya, kayak pergi haji, nabung itu kan nggak apa-apa. Yang dikunci itu hewannya aja, hewannya udah tadi nggak cacat, kemudian umurnya cukup, ya sudah itu ya. Yang jadi soal adalah biasanya kalau itu yang arisan Pak, yang saya permasalahkan tadi, arisan kurban. Misalnya bertujuh arisan. Tahun ini Pak Sigit yang dapat, berarti Pak Sigit berutang sama yang 6 kan? Paham nggak maksudnya? Nah itu kalau pakai Syafi'i nggak boleh, karena kurban nggak boleh utang. Kalau di Hambali boleh, karena Pak Sigit bisa bayar nanti kan, gitu. Clear ya? Ya tadi sama, jadi panitia kan, ingat posisi panitia itu kan hanya wakil. Selama diizinkan sama yang punya sapi kan nggak apa-apa, itu kunci. Bebas. Selama COVID kan beberapa masjid di RPH. Di RPH. Nah kalau nggak dikunci ini kan repot. Ini sapinya siapa? Cuman memang kalau di RPH ada yang sunnah yang hilang. Sunnah ngeliat. Kan sunnahnya motong kurban itu banyak. Nyembelih sendiri. Pakai foto. Ya pakai foto. Bid'ah pastinya, zaman Nabi kan nggak ada. Udah gitu aja lah. Oh saya itu kan kalau Bapak ajak diskusi begitu ya wes lah. Ini akal-akalnya orang hukum begitu sih ya, repot itu. Apa aja cari celahnya, apa aja.
Namanya ngelihat ya lihat betulan. Ucapan Nabi kan nggak ada itu, Samsung nggak ada. Dulu Fatimah disuruh ngelihat. Fatimah disuruh ngelihat, itu dalilnya sunnah ngelihat hewan kurban. Kalau nggak mentolo itu nggak tega, nggak apa-apa nggak lihat. Ya gitu aja Pak Ali, sesederhana itu. Selama kita motong RPH seizin, siapa? Kan kalimatnya sudah dikunci di sini. Saya menyerahkan untuk dikelola, ditasarruf. Wah udah. Mau lewat RPH, mau lewat sendiri, bebas. Clear ya? Ya. Ada lagi? Mungkin ibu-ibunya kalau ada, monggo. Biasanya pertanyaannya, boleh nggak Pak Ustadz? Saya belum akikah, terus saya motong kurbannya di panitia. Boleh. Boleh. Tapi nanti waktu nyembelih, akikah niatnya. Dan kalau akikah, nanti ibu boleh bawa pulang semua. Nggak usah panitia, nggak usah dikasih. Nah, itu aja. Masak di rumah, udah biarin aja panitia, biarin aja. Paling ini, motong nggak ada akikah. Ya. Clear? Ada lagi? Cuman akikah pasti bukan sapi ya, pasti kambing ya. Nah, udah clear, udah ngerti sampean. Biasanya pertanyaannya begitu. Pokoknya kalau VK itu sudah pernah ditanya orang pasti ingat saya. Pertanyaan mesti nggak jauh-jauh dari situ lah. Jawabannya sudah tahu. Ada lagi, monggo Pak. Siapa? Monggo Pak Alip. Nggih, monggo. Pak. Ya, terkait konsistensi penerapan mazhab. Yes. Nah, jadi bisakah kita mencakupan satu mazhab Yes. dan lainnya? Yes. Dalam hal kurban ini misalnya. Ya. Ketika hewan kurban itu bisa urunan Ah. mazhab A. Ah. Ketika penyembelihan mazhab B. Ah. Bagian mazhab C. Ah. Boleh nggak? Apa harus kalau dari awal penyelenggaraan ini sapi semua? Ah. Apa boleh campur? Iya. Assalamualaikum. Aturan mazhab tetap berlaku. Tetap nggak boleh dicampur. Karena kurban itu satu qadiyah. Jadi kalau sampean memang caranya bagi itu sudah Syafi'i, pasti boleh urunan kan tadi. Jadi motong syarat hewannya pakai mazhab Syafi'i, nyembelihnya pakai syarat Syafi'i, boleh urunan tidaknya pakai Syafi'i, baginya pakai Syafi'i. Jadi kalau yang dimaksud beliau tahu, saya urunannya boleh, tapi nanti saya ambil semua di rumah. Itu kan pakai Maliki. Itu kan maksudnya nggak boleh. Makanya kalau ada orang yang konsisten Maliki ya, yang lain-lain nggak usah komentar yang saya bilang tadi. Pak Ali motong limusin di rumahnya sendiri, dia pakai Maliki, ya sampean nggak usah komentar. Oh Maliki berwae. Boleh kan, kita paling kepikiran gini, paling di rumahnya nyetok lipitor sama amlodipin cukup, paling gitu aja kan. Iya kan lipitor ya Pak ya. Iya lipitor untuk kolesterol, amlodipin untuk darah tinggi. Sama kalau nggak bisa tidur Valium kan gitu. Dokter udah paham. Jadi gitu, tetap konsisten. Saya kalau belajar PK itu dari dulu ya, makanya tetapkan dulu udah pakai Syafi'i kita kan. Cuman kalau wakala ini enggak, ini kan memang umum. Wakala kan memakai wakala, enggak yang tadi loh. Syaratnya sapinya yang utama onta, sapi, kambing, itu kan aturan Syafi'i, boleh urunan Syafi'i. Maka begitu Syafi'i baginya tadi semua dibagi untuk fakir miskin dan orang-orang selain yang korban dapat. Sampean kan pakai itu. Nah, berarti kalau baginya begitu pasti di sini ada urunan toh. Urunan kan? Iya sudah benar, sudah benar. Nggak benernya begini. Begitu pakai urunan tapi cara baginya Maliki. Diambil yang punya semua, kan panitianya ngaplo itu apa ya? Gitu ya Mas Alif ya. Tetap konsisten. Tetap satu qadiyah Pak, nggak boleh dicampur juga. Clear ya? Iya. Yang boleh itu begini loh, kurbannya sholatnya Syafi'i, kurbannya Maliki itu boleh, karena sholat beda qadiyah. Ya, cirinya Maliki kan salah satunya nggak kunut, sampean kan kunut. Nah ini udah sholatnya Syafi'i, kurbannya caranya Syafi'i. Tapi nanti waktu haji pasti Bapak harus pindah, ketika wudhu harus Maliki. Karena repot. Kalau kita tetap butuh cara Syafi'i, waktu tawaf gandeng istri kita kan batal.
Banding istri kita batal, teman kita sudah tidur, kita masih tawaf belum selesai, apa nggak sengsara? Nah kayak gitu. Itu ya Mas Alif? Clear. Pasti saya nggak akan berubah kalau pendapat itu pasti nggak akan bergeser. Penjelasannya gampang. Ya lainnya monggo kalau ada. Nggih, monggo Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait yang kurban tuh, niat kurban tuh harus akikoh dulu, Ustaz. Oh. Yang kewajiban akikoh itu anaknya atau orang tuanya. Nah, pada sisi lain saya pribadi tidak tahu apakah dulu orang tuanya akikoh itu. Oke. Bagaimana ya, Ustaz? Oke, bagus. Akikoh sama kurban itu bedanya siapa yang dibebani taklifnya. Kalau akikah itu taklifnya pada bapak kita, beban kewajibannya pada bapak kita. Anak itu hanya terima keadaan aja. Jadi ketika seseorang itu entah tahu atau tidak dulu diakikah oleh bapaknya, maka sebenarnya dia nggak perlu juga langsung kurban juga nggak apa-apa. Cuman di mazhab Syafi'i itu ada aturan begini, kalau kamu tahu bahwa dulu belum diakikahi, boleh akikah untuk dirinya sendiri. Nabi itu mengakikahi diri sendiri ketika jadi Rasul. Walaupun hadisnya ini nggak sampai sahih, tapi boleh dipakai. Saya pakai. Saya itu tahu, diberitahu ibu saya bahwa saya dulu belum diakikahi. Maklum orang dulu kan, jangankan untuk beli kambing, untuk beli makan aja susah. Terus saya bilang gini, Bu, nanti saya akan akikah, ibu juga, saya juga, istri saya juga. Mau pergi haji, walimatus safar itu saya akikah. Jadi motong 3. Nah, dagingnya yang hasil motong akikah dipakai untuk walimatus safar gitu. Nah, cakep, itu caranya. Bener gak? Loh, sama kecerdasan orang itu kan begitu. Jadi sekali dayung 2-3 hari capeknya enggak hilang-hilang. Nah gitu, kena semua gitu. Jadi kalau sampean misalnya merasa belum akikah, ya akikah dari sendiri, kebetulan duit ada dan kebetulan juga sudah pernah kurban, nitip ke Pak Soni. Pak Soni, saya nitip ya kami akikah. Cuman tadi konsekuensinya karena ini akikah, panitia mikir si bapak ini boleh ambil semua, nggak usah dibagi, dimasak di rumah. Nanti hasil masakannya untuk panitia. Nah, cakep itu. Dimasakin oleh ibu di rumah, gulai, kemudian disate, sudah beres. Panitia jam 12 sampai sholat duhur, udah capek, makanannya sudah siap. Untuk panitia. Cakep. Kan kambingnya 2 kan? Oh, udah cukup itu sate sampai udahlah, pokoknya amlodipin sama lipitor harus cukup itu. Enggak repot itu. Kena sakit mah gitu. Nah. Clear ya? Ada lagi? Monggo loh. Ini sampai tuntas. Ini materi ini saya tinggal punya utang sama Pak Soni, ngirim yang versi Word ya Pak Soni. Nanti atasnya ini mohon izin, Bapak boleh ganti. Saya sudah serahkan, boleh diganti kopnya Al Barkah. Nggih. Sampai cetak, kalau mau dicetak 1 rem, tahun depan dipakai terus. Loh, bener kan? Dicetak 1 rem kayak kita bikin itu loh, bikin kwitansi itu loh. Iya. Nah, supaya enak dipakai, dirobek aja, dipakai yang ada itunya. Ada karbonnya itu. Ini nanti diatur begitu. Nah, ini supaya diatur, sampai natur aja biar A4 kan ini. Nah, bawahnya begitu ini dirobek, dikasih yang punya, bawahnya untuk panitia. Gitu ya? Iya. Begitu dong administrasinya rapi. Nanti Al-Baqarah begitu tahun ini sudah, saya bikin konten. Saudara-saudara, inilah kalau mau nyontoh kurban yang sesuai dengan syariat. Wah, Pak dokter kan nanti tak wawancarai, langsung YouTube-nya langsung meledak mana-mana. Clear ya? Ada lagi? Monggo. Kalau cukup. Jadi mudah-mudahan Allah SWT nanti berikan rezeki kita bisa nyembelih hewan kurban, dan insya Allah kita semua yang belum haji, yang belum umroh, Allah berikan rezeki juga bisa berangkat haji, berangkat umroh. Saya doakan juga yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya tagihan segera cair tagihannya. Insya Allah proyeknya lancar barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim ya Pak Sani. Pak Sony.